dalam 30 hari PT kamu harus jadi. Nah lo. Ya udah, akhirnya kita bikin tuh. Iya. Kebut-kebutan semua duit gue pakai buat itu, bikin PT sekitar 30 jutaan lah dulu ya zaman itu. Oh dulu mahal emang. Mahal Dulu mahal banget. Mahal banget, bikin 30 juta. Ya udah, habis itu langsung masukin, diterima gitu. Nah, begitu diterima gue keluar. Itulah ceritanya. Gue jadi bosnya sialan lo. Kalau mau tahu Mas, gue tuh nggak, bahkan gue tuh punya celana panjang itu cuman 2 ketika mulai arsitektur. Gue sepatu cuman 1. Serius, gue ini nggak bohong. Menurut gue lebih passion gue sebagai arsitek dan developer itu lebih besar sih. Cuannya juga lebih gede kan pasti. Ya, lu tahu lah. Ya tahu lah. Halo Pod Friends, yes ketemu lagi dengan gua Bima di channel Grandivida Property ini, di Grandivida Podperti. Kita ada di channel The Miliar Team. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang udah warawiri di dunia digital, udah oke banget. Dia saat ini nge-review rumah, tapi basicnya bukan reviewer, karena punya basic yang kuat sebagai arsitek, dan makanya dia bisa detail banget. Mungkin kalian udah pada sering nonton dan sering mantengin ya, apalagi zaman-zaman pandemi. Ini sosoknya nih, wah, tiap hari ada di YouTube. Dia adalah Hilman Ferdinand. Halo Man, apa kabar semua? Ini udah kayak sketsa ya kayak kita buat. Ya kita ngobrol santai aja. Kita mau ngegali lebih dalam nih tentang arsitektur. Jadi mungkin di sini juga kru kita banyak yang penonton setianya. Waduh, ya. thank you. Jadi kalau ngejelasinnya detail, dan juga mungkin kita lagi nge-review juga, kita banyak ilmunya yang didapat dari Hilman ya, tentang detail-detail spek material. Okay. Jadi mungkin boleh cerita dulu nih, Man, awal mula lo meniti karir sebagai arsitek, ya tentunya pasti kuliah dulu ya. Ya. Nah itu lo kuliah di mana sih dulu? Gue arsitek Trisakti Mas. Oh gitu. Trisakti, oke. Jadi pasti banyak yang pada tahu nih anak Trisakti penonton ini. Iya, pastinya lah ya. Lo angkatan berapa sih? Gue angkatan 2003, waduh ketahuan umur dong ya. Wah 2003. iya dong, kita harus coba. Gua diem, gua nggak boleh tawan umur. Oh 2003 Mas, ya. Oke. Nah terus apa yang membuat lo suka sama dunia arsitek sih? Mungkin gue gali mundur sedikit ya. Mundur dulu ya. Jadi ceritanya itu gini Mas, abang gue tuh kebetulan sipil kan. Oke. Abang gue sipil di Unpar. Nah di Unpar, habis itu setiap liburan sekolah tuh gue suka ke kosannya dia. Kan gue beda 7 tahun, jadi agak adik kecil gitu lah. Oke. Jadi gue datang ke kosannya, habis itu di situ di kosannya tuh banyak arsitek gitu. Teman-temannya dia lah gitu. Habis itu gue mulai diajarin gambar, kayaknya seru juga ya kerja-kerja kayak gini ya, gambar-gambar rumah apa segala macam. Ya udah, akhirnya gue suka. Dan kebetulan waktu itu juga nyokap gue tuh lagi renovasi rumah gitu. Jadi gue dekat sama tukang gitu. Jadi gue mulai maku-maku apa segala macam. Kayak ini pekerjaannya seru ya gitu. Seru. Jadi akhirnya ya udah gue mikir untuk ya bolehlah jadi arsitek gitu. Itu sih awalnya sih sebenarnya. Awalnya. Nah mungkin gue juga penasaran deh dulu ya. Lo kalau mau jadi arsitek tuh harus bisa gambar nggak sih? Atau punya talent gambar nggak sih? Ngerti nggak sih? Lo tangan kan kayak lurus gitu itu talent kan sebenarnya kan. Harus punya itu nggak sih? Kalau di zaman gue ada tes gambar ya Mas. Oh gitu. Ada tes gambar ya gitu. Jadi emang harus bisa gambar sedikit lah, tapi nggak perlu sampai sebagus itu. Tapi kalau mungkin zaman dulu juga kan gue harus IPA dulu kan. Kalau sekarang dengar-dengar udah bisa IPS. Iya, juga apa gambar itu kan sekarang udah dibantu komputer banget kan. Iya, berarti kalau mungkin dengan sebenarnya kalau sekarang mungkin nggak perlu banget. Iya, dengan teknologi sekarang kayaknya bakat punya gambar gitu tuh nggak mungkin, tapi punya taste harus ya. Tapi punya menurut gue mungkin gambar sedikit harus bisa Mas. Karena kan kalau kita ketemu klien mau nggak mau kita mesti coret-coret kan. Iya. Nah coret-coret sedikit-sedikit lah gitu. Ya, sketch gitu sketch lah. sedikit. Tapi kan sketch kan ya. Iya sebenarnya gitu doang. Tapi kalau lo suruh gambar lurus, ya ini lurus gini, nah itu udah. Wah ini nggak bisa gambar nih. Kalau zaman sekarang cuma bulet-buletin doang sih sebenarnya. Tapi perlu lah sedikit-sedikit. Perlu ya, tetap harus ada lah ya gitu. Nah oke, nah gue menarik nih. Gue baca background lo sempat kerja di Pertamina, itu ngapain? Apakah lo basicnya arsitek, terus lo ke Pertamina, lo gali minyak atau gimana? Gak, sebenarnya gini Mas, dulu kan waktu gue udah lulus itu, gue mikir-mikir nih, aduh kayaknya banyak dulu alumni-alumni itu yang cerita gitu, kalau kerja arsitek tuh gajinya kecil.
gitu dulu ya. Okay. Habis itu ya udah deh gue mikir-mikir mungkin karena basicnya keluarga gue, abang gue kan di minyak juga, jadi om gue juga di minyak, mungkin nyoba Pertamina kali kayak saudara-saudara yang lain gitu. Habis itu nyoba masuk ke sana jadi arsitek di sana, ya dapat gajinya tentu lebih bagus dari kita kerja di konsultan arsitek kan. Ya udah bagus di sana, cuman kayaknya bukan core bisnis ya gue di Pertamina itu kan. Mereka kan emang gali minyak gitu, sedangkan gue di situ cuman beres-beresin kantor-kantornya mereka gitu. Ya udah akhirnya gue coba masukin PT gue ke sana justru. Jadi gue bikin PT, habis itu gue masukin ke sana, habis itu masuk ke gambar pom bensin. Gitu. Jadi kalau Mas tahu di Indonesia ini nggak terlalu banyak sih konsultan pom bensin, salah satunya tuh kita dulu. Jadi kalau di total mungkin sekarang udah sekitar 150 pom bensin tuh gambar desain kita gitu. Jadi untuk pas masukin PT itu keluar dulu apa emang paling udah di dalam? Oke, nggak apa-apa. Jadi waktu itu kebetulan gini, ini lucu mas ceritanya. Jadi kadang-kadang kalau jadi entrepreneur itu kan kita butuh keberanian kan. Jadi waktu itu gue lihat ada pembukaan PT di situ untuk jadi gambar konsultan dan ternyata gue bisa gitu. Karena dulunya ada dosen gue tuh yang emang kerjaannya begitu dan gue dulu bikin 3D-nya. Jadi dulu sebelum balik lagi sebelum ke Pertamina gue sempat ngerjain 3D pom bensin buat dosen gue gitu. Pas gue ngeliat ada pembukaan konsultan baru, oh ini seru nih gitu. Habis itu gue bilang sama bos gue waktu itu, boleh nggak saya masuk situ gitu? Ya udah kamu hubungin aja tuh bagian situ gitu kan. Gue datang ke situ, gue ngobrol, lo tau gak Mas Yoban nih? Mereka benar-benar lagi butuh waktu itu. Dia bilang dalam 30 hari PT kamu harus jadi. Nah lo? Ya udah, akhirnya kita bikin tuh. Kebut-kebutan semua duit gue pakai buat itu bikin PT sekitar 30 jutaan lah dulu ya zaman itu. Oh dulu mahal dulu mahal banget bikin 30 juta. Ya udah, habis itu langsung masukin diterima gitu. Nah begitu diterima gue keluar. Itulah ceritanya. Gue jadi bosnya sialan lo. Enggak gitu juga. Justru gue kan ada di YouTube juga, gue cerita gitu tentang gimana cara beli rumah di bawah umur 30 waktu itu. Gue cerita juga tentang hal ini sih sebenarnya. Jadi bos gue tuh emang baik banget ya, sampai sekarang hubungannya gue baik. Terakhir rumahnya dia juga gue yang buat. Jadi dia tuh emang dari awal 1 tahun gue di sana, dia udah bilang lo kayaknya nggak cocok jadi karyawan deh gitu. Emang lu mesti jadi pengusaha gitu. Jadi dia ketika gue bisa masuk ke situ ya dia ikut seneng sih gitu. Ya jadi memang dia encourage ya. Dia tahu lah anak buahnya nih punya. Gue takutnya daripada lo sengsara di sini nggak sesuai passion atau apa, akhirnya dia ngarahin ke situ gitu. Tapi ya bagus lah. Gitu. Bagus. Jadi bos yang baik kan harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Dan hubungannya masih baik banget mas sekarang. Iya sama kan, akhirnya balas budinya, lu gambarin rumah gue dong gratis ya. Gak gitu juga sih. Tetap. Nah oke, jadi setelah berarti mungkin itu awal mula lo terjun serius di dunia arsitek dan build, design and build lah kita singkat seperti itu. Berarti itu di tahun berapa dan apakah pada saat itu lo langsung dapat terima job banyak kah? Apakah mulai memang dari pembensin dulu itu sih gitu? Waktu kita di pom bensin itu ya gue udah mulai bisa ngumpulin duit lah waktu itu kan. Jadi kita udah bisa mulai ngumpulin duit. Habis itu gue ketemu sama bapaknya temen gue nih. Jadi temen gue tuh baru pulang dari Kanada. Dia pulang ke sini. Habis itu bapaknya tuh kebetulan developer. Nah akhirnya dia tahu kalau misalnya gue arsitek. Gue ketemu bapaknya mulai minta tolong gue untuk bikin gambarin rumah-rumah developernya dia. Gitu. Nah, ya, mulai dari situ gue belajar tuh gimana caranya, dan kali ini mungkin menurut gue karena kita baik-baik aja, jujur-jujur aja. Jadi akhirnya bapak itu percaya tuh sama gue tuh. Jadi gue boleh chip in lah di situ. Kecil-kecilan gitu ya. Jadi dia bikin 3 rumah, habis itu dia bikin 7 rumah. Gue ikut terus tuh sampai bikin 20 rumah. Jadi emang mungkin kalau teman-teman yang lain kebanyakan bikin rumah pribadi. Gue dari awal emang arahnya ke developer sih mas. Gitu. Jadi emang bikin rumah-rumah buat developer. Jadi di situ dari dulu gue diajarin sama si Om ini. Om ini canggih sekali lah gitu. Dia ajarin gimana caranya bikin rumah yang laku. Gitu. Karena kan rumah yang bagus beda lagi sama rumah yang laku kan. Yang laku kan harus bagus dan laku, beda tuh. Lu tau lah kalau safe lah ya, safe di mana semua denanya gitu, kesukaan orang banyak lah. Jadi bukan butik gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi market inilah market oriented gitu. Nah dari situ ketemu banyak tukang, akhirnya udah ada beberapa tukang yang
akhirnya gue dapat satu kerjaan kontraktor rumah tinggal, ya udah tukang itu kita pakai, akhirnya bertahan. Tukang itu bertahan sampai sekarang loh. Oke dong. Oke, jadi royal juga dan royal, bagus lah ya. Royal. Jadi tukang itu di kita mungkin udah sekitar 12 tahunan ya. Wah. Dari satu geng gitu. Susah tuh nyari tukang yang loyal, bagus dan terpercaya gitu ya. Iya, jadi kita kan juga lebih tenang kan Mas kalau misalnya kayak gitu ya, lagi kerja-kerja. Gue ngeliat kayak mungkin karir lo, dan ini baru mungkin sepertiganya nih dari diceritain. Kayaknya jalannya cukup lancar ya. Maksud gue ngeliat dari poin A, poin ke B tuh lo ketemu ini, lo ketemu bos lo yang lo mengarahkan ini. Ada peluangnya pom bensin itu ada gitu. Akhirnya memutuskan lo untuk bisa di-encourage untuk lo jadi pengusaha. Oke, lo keluar, terus ketemu om tadi yang terus bikin ini, bikin rumah-rumah kecil ini. Oke banget gitu. Jadi cukup beruntung juga buat lo ya. Dan it's dengan passion lo, dengan jalur yang cukup lancar menurut gue bisa bilang ya. Very well menurut gue, asik banget loh. Thank you, gitu. Ya menurut gue soalnya nomor satu sih kita harus jujur ya Mas. Sama nomor dua tuh ya kita jangan masalah duit lah gitu. Maksudnya duit tuh gak boleh jadi masalah gitu. Jangan maling lah segala macam gitu. Kalau menurut gue kalau jalannya dilurusin kayak gitu aja sih sebenarnya pasti naik-naik aja sih. Iya, honesty pasti the most important berarti di dunia bisnis ini ya. Iya, gitu. betul. Oke, sekarang ke dunia arsiteknya sendiri. Lo punya role model arsitek nggak sih? Apakah di Indonesia, apa di dunia yang lo jadi patokan nih? Gue inspirasinya dari dia. Dari dia gitu ya. Banyak ya? Enggak juga sih, justru gue kalau internasional mungkin gue anaknya lokal banget kali ya. Jadi gue sebutin yang lokal aja Mas. Jadi gue tuh ada 3 arsitek yang gue suka lah gitu, yang benar-benar gue suka gitu. Nomor 1, jadi ini lucu. Jadi waktu zaman gue ospek dulu itu kan ditanya tuh sama kakak kelas gue, ayo semuanya tulis siapa arsitek idola kalian gitu. Nah orang banyak tulis Ado Ando lah segala macem lah segala, pokoknya luar-luar semua gitu. Bisa pas gue tulis, gue cuma nulis Ciputra Mas. Gue suka banget, dan itu gue suka dia dari dulu gitu, karena nyokap gue selalu cerita tentang dia gitu segala macem gitu ya. Gue suka banget sama cara perjalanan hidupnya dia gitu, dari dia di Manado, bapaknya apa diambil sama Jepang apa segala macem, dia bisa ke ITB, gimana cara dia bisa bikin pasar Senen segala macem. Gue suka banget sama dia, jadi gue tulis itu Ciputra waktu itu. Nah di perjalanannya gue suka sama satu arsitek namanya Fredrik Silaban, makanya anak gue pun namanya Fritz gitu, jadi emang gue ambil dari dia gitu. Jadi Fredrik Silaban itu kalau teman-teman tahu, dia itu yang bangun Istiqlal kan. Jadi dia benar-benar segitunya lah, into banget sama si Istiqlal ini sampai belajar segala macam. Kalau yang modern, gue suka dari kakak kelas gue Mas. Jadi kalau dia Trisakti itu ada satu jagoan gitu. Kalau misalnya di tempat-tempat lain ada Andra Matin, ada siapa gitu kan. Ada Yori Antar mungkin di UI segala macam gitu. Kalau di tempat gue itu, dan gue suka banget, itu Nataneka Mas, itu Sukendro. Bukan Jeffrey Sandi dan Sukendro berdua. Itu gue suka banget. Karena kenapa? Dia kalau bikin rumah butik itu keren banget menurut gue. Dapat dewasanya, dapat elegannya. Tapi kalau bikin rumah jualan juga laku. Itu susah tuh. Jadi kebanyakan orang ada yang jago banget bikin rumah butik, tapi bikin rumah jualan ya kurang laku. Pada akhirnya kan semua hitungan uang kan. Kalau butik, gitu. Kalau butik kan lebih kayak arsitek tuh punya idealis kan. Iya, idealisnya ketemu sama kliennya, idealis klien gitu kan. Iya. Apalagi kalau mau mengkombinasikan, gue mau rumah gue cepet laku juga. Ya lo terus sebenarnya ada idealisnya arsitek yang, aduh gue nggak suka nih kayak gini nih kan. Itu kan ada doa. Apalagi idealis itu kalau seorang arsitek kan. Arsitek itu kan kadang-kadang ibarat kayak seniman ya. Iya, betul. Seniman mendesain, membuild apa segala itu, dia nggak mau diganggu tuh gitu loh. Itu kayak egonya kesentil kalau misalnya gue udah desain terus dirubah terus mau komersil. Nah, itu karena mengkombinasikan itu kan susah tuh. Iya, betul. Nah, gue pernah masarin juga tuh rumahnya Nataneka, Jeffrey. Waktu itu project di Mayang, namanya Mayang 8 di itu. Nah, kita sempat masarin, dia bikin 5 rumah. Wah, itu ludes men. Iya, ludes. Jadi emang banyak yang suka dan bagus, dan menurut gua layoutnya juga oke banget. Layoutnya oke. Iya. Betul. Dan salah satu ownernya jadi agent di sini. Owner si Mayang dulu developernya jadi agent di kita. Jadi oke banget gitu. Nah kebetulan
gue berteman dengan si Sandi tuh, teman tenis zaman dulu. Oke. Dia teman tenis zaman di Halim. Jadi waktu itu gue sempet mau ngundang, bukan ke sini sih belum. San, kapan gue ini dong kita review. Buat apa? Ngapain? Wah, iya. Apa-apa. Ya udah deh, nanti Itu nih kan- kapan-kapan main sambil main Iya. gue ajak-ajak gitu. Tapi Ya, kalau kadang lu- ada arsitek yang kurang ini kan ya. Iya. Iya. Tapi kalau idola sih menurut gue lokal aja, lokal juga udah luar biasa sih mas. Kalau Iya menurut iya gua ya. iya. Soalnya berkembangnya banget ya gitu. Berkembang Nah, banget. kalau lo sendiri personal, lo gue nggak bisa bilang genre ya. Apa sih bilangnya aliran? Style lo deh, style lo. Lo lebih ke arah mana sih gitu loh? Nah ini dia sih sebenarnya kalau kita lihat di rumah contoh itu kan, gue kebanyakan kan di rumah contoh ya, itu kan indah banget ya. Iya. Abis itu penuh gitu, dekorasi banget gitu. Sebenarnya kalau gue pribadi gue nggak suka sih mas sebenarnya. Kalau gue ya, gue lebih suka yang dingin aja gitu, yang emang fungsional, kotak aja. Jadi bener-bener Simple. nggak banyak barang, nggak banyak yang dipajang gitu sih sebenarnya. Simple aja gitu Simpel ya. banget, sesimpel itu. Mungkin Jepang banget ya gitu. Cuman Jepang sekarang juga kan, kalau Jepang di Indonesia yang dimasukin ke dalam rumah-rumah kita di rumah contoh, Japandi itu ya. itu kan masih agak Indonesia banget tuh, banyak pernak-pernik. Tapi sebenarnya gue lebih suka yang simple aja, kayak lampu tuh yang kotak aja, sederhana kayak gitu. Oh, lo berarti lebih seneng yang ya udah semua tuh simetris ya. Iya, cukup gitu aja gitu mas. Simetris. Oh, jadi di rumah lo nih plain gitu. Nah, itu dia tuh. Jadi, Gua belum sempat nonton, dulu sempat ngebahas di YouTube kan, rumah nah lo ini kan. dia nih. Ya gue sih ngelihat kemarin kan lo kirimin gue daftar pertanyaan kan. Jadi sebenarnya gini, ya ini sekalian gue ngejawab aja, maksudnya kan ditanya tuh proyek kesukaan kita apa gitu segala macam. Jadi sebenarnya ada satu proyek di arsitektur yang belum kita bahas. Itu rumah gue sebenarnya. Oke. Jadi rumah gue itu emang belum bisa dibahas. Kenapa? Karena rumah gue belang-belang mas. Jadi kalau lu bilang tadi ini kan impian gue kan. Rumah gue belang-belang. Kenapa belang-belang? Karena kan gue kontraktor interior juga. Gue ada workshop 2 kan. Itu yang megang Mas Arga tuh. Nah itu kalau ada sisa HPL ya gue jadiin kabinet TV. Jadi kabinet TV gue warna coklat muda. Nanti meja gue kayak gini warna coklat tua. Jadi bener belang-belang seadanya HPL ada. Habis itu ada marmer sisa pasang gitu. Zaman itu kan begitu. Jadi makanya gue kadang-kadang mikir, waduh ini kalau rumah gue banyak banget subscriber yang pengen tahu kan. Ini orang bacot doang kali ya, dia rumahnya kayak gimana gitu. Nggak bagus lah kayak kalau masuk ke dalam YouTube gitu. Nah makanya kita mau bikin satu program. Jadi gue nih mau bikin satu program baru mas. Jadi di YouTube Arsitektur itu nanti kita mau bikin satu program yang sebulan tuh pasti ada. Itu ngebangun rumah gue mas. Oke. Jadi gue mau pindah nih. Gue kan kemarin di Bintaro, sekarang gue pindah ke BSD. Oke. Nah itu gue mau bikin rumah gue. Jadi gue akan cerita ke teman-teman gimana cara bikin pondasi, gimana sih cara bikin tembok yang lot, habis itu gimana pilihan-pilihan materialnya segala macam. Berarti story-nya gitu. ya, cerita Story-nya, dari A to Z ngebangun rumah lo tuh seperti apa. Dan itu sebenarnya ya seru juga sih. Jadi subscriber tuh kan lama-lama jadi temen kan. Banyak yang benar-benar jadi temen lah gitu. Maksudnya sering ngobrol di DM atau segala macem. Ya banyak yang nanya itu. Jadi itu ke-trigger juga sih buat kita lebih semangat lagi untuk bisa bikin rumah gitu. Tadinya sih gue rasa rumah gue udah cukup-cukup aja. Cuman ya udahlah kita coba bikin deh gitu untuk nunjukin ke audiens gitu. Iya iya. Ya sebenarnya dari cerita itu story tuh memang menumbuhkan apa ya, kayak hubungan emosi sama netizen ya, Iya, ya betul, penonton betul, sih gitu. betul, Memang betul. itu ada sih. Nah, gua sih mungkin compare sama arsitektur lo gitu ya. Karena kan kita nge-review rumah, kita basically hanya nge-review rumah gitu. Ya. Secara mindset gua kan jualan nih, gue jual Betul, rumah betul, ini betul, kan. betul, Itu yang betul, ngebedain betul. gitu ya. Kadang ya dari knowledge juga nggak bisa dipungkiri lah. Every detail, spesifikasi, desain, dimensi, tata ruang apa segala itu kita knowledge-nya kan nggak jauh Ya, lah berbeda dibanding lah. arsitek gitu. Angle-nya berbeda dari pembahasannya. Jadi makanya kita mungkin gua nggak bisa bilang jelek atau apa, cuma kita lack of knowledge soal tadi. Jadi kadang-kadang penyampaiannya juga ya akhirnya di kulitnya doang gitu. Betul. Akhirnya orang cuma nonton, wah rumahnya bagus ya, wah gede, mewah, just. Kita cuma bilang, anjir nih mewah banget nih. Betul, Ujung-ujung dulu, wah mewah banget nih. Komennya cuma bilang mewah, marmer, Ya, mewah gitu. mewah, import, terus bahannya kayu jati, lampu kristal, that's it.
gitu. Every detail itu kadang-kadang kita penyampaiannya anjir ini mau ngomong apa ya? Ini bahannya apa ya? Ingat pas misalnya lu ngomong sesuatu, ini bahan anjir gue lupa. Ya udah akhirnya mewah banget deh. Akhirnya kayak ya udah hubungan emosionalnya sangat netizen tuh kadang-kadang cuma wah rumahnya mewah aja gitu sih. Kalau gitu collab dong. Dari dulu mau gue ajakin, cuma susah, terlalu sibuk Enggak. Hilmannya. Ya, kita ada satu segmen baru kan Mas. Jadi kan emang kalau gue kan spesialis rumah developer. Jadi kalau kita juga lagi mau bikin segmen baru yang rumah-rumah unik gitu. Rumah-rumah unik kebetulan yang jadi hostnya tuh nanti Belinda kan. Dan itu udah keluar, udah ada 3 video sekarang di arsitektur gitu. Jadi apa sih namanya Namu sama Belinda gitu. Nah itu kita lagi bikin itu. Mungkin bisa kali. Boleh dong. Jadi kadang-kadang kan susah juga nyari rumah-rumah yang bagus-bagus. Apalagi yang mewah-mewah kan cuma ada di. Boleh. Jadi mungkin collabnya kita ngundang ya arsitektur untuk collab bareng di rumah listing kita nih. Boleh. Gitu. Yang nah lo ngebahas dari segi gua ngajak tour. Mungkin dari arsitektur yang ngebahas soal detailnya gitu. Boleh. Emang spesifiknya bagus ya. Ternyata ini ternyata amazed loh dimensi ininya segini. Wah, enggak, paling enak kan kalau paling enak tuh nodong orang di podcast gini, Mas. Nah, iya kan. Iya. Paling enak. Kalau by WhatsApp aja tuh aduh sibuk, langsung aja kan ketemuin ya enggak. Enggak, maksudnya kalau Mas Bima ada rumah bagus yang emang listingan dari Mas Bima gitu, habis itu di-review dimasukin ke YouTube arsitektur, terakhirnya jualnya belinya bisa sama Mas Bima kan seru juga sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Iya kan? Itu collab yang kita harapkan. Saling naikin aja kita di channel yang berbeda gitu. Seru juga. Oke, sebelum kita ke ngebahas IG lo nih sama YouTube ya. Si arsitektur ini awal mulanya lo bisa bentuk atau ke channel YouTube itu tuh apa sih gitu loh. Jadi kan lo fokusnya kan sebenarnya sebagai design and kontraktor kan gitu loh. And then suddenly boom nih di masa pandemi ini dengan arsitektur lo gitu loh. Jadi awalnya tuh sebenarnya gini Mas, waktu gue inget banget sih nih. Jadi waktu itu gue lagi ngerjain satu rumah di Kelapa Gading sama di Kayu Putih. Nah itu kan rumah mewah lah. Jadi pas kita lagi kerjain di sana, itu zaman itu pandemi lagi gawat ya. Apa sih Delta kalau nggak salah ya. Pokoknya yang paling parah banget deh. Yang bener-bener ambulans lewat-lewat mulu itu loh Mas. Nah itu yang terjadi adalah kalau di perumahan mewah lagi ngebangun itu kita diusir Mas. Jadi tukang-tukang tuh nggak boleh kerja lagi. Jadi mereka harus pulang kampung lah gitu. Itu gue stres loh Mas. 120 tukang loh. Jadi kita mesti pulangin. Itu stres banget gue. Jadi lebih gilanya karena tukang-tukang ini tuh satu keluarganya itu semua udah kenal gitu, bahkan anak istrinya tuh udah kenal gitu. Jadi mereka di kampung itu cuman boleh pergi kerja sama Pak Hilman gitu. Karena emang hubungan kita sedekat itu. Jadi gue kalau misalnya gue lebaran ke kampung mereka tuh sampai ya gue makan pisang di sini, makan di sini di rumah-rumah itu sedekat itulah hubungan kita. Itu gue stres banget sih karena mereka udah ikut lama. Itu mereka gue pulangin pakai truk sampah Mas. Aduh. Gue stres loh itu, gue cerita ini sebenarnya sedih. Jadi kalau kita pulang kampung itu kan biasanya kita suka kasih mereka tambahan untuk lo bisa pulang naik bus yang bagus segala macam gitu, 500.000 lah gitu satu orang. Ini tuh gue satu orang bayar 500.000 untuk masukin mereka ke truk sampah, dimasukin ke dalam, habis itu di belakangnya itu dikasih sampah Mas. Supaya kalau dibuka di perbatasan tuh nggak kelihatan ada orang lah gitu. Mereka pulang gitu. Habis itu gue biasa di kerja-kerja kayak gitu bingung kan. Mau ngapain nih di rumah nih? Anak-anak juga bingung nih semuanya mau ngapain nih. Ya udah deh akhirnya kita iseng-iseng aja deh ke BSD yuk kita review rumah. Gue bilang emang laku nih review rumah gini. Ya kali-kali aja kan kalau di mobil ada Fitra Eri gitu kan. Mereka mikirnya kayak gitulah sesimpel itu. Ya udahlah kita coba aja. Jadi akhirnya gue, Gibran sama Arga nih si Doyok kita bertiga udah deh jalan ke BSD. Jadi kita ketemu sama agent properti yang kita kenal, gue boleh dong review apa gitu kan. Review lah kita di situ pakai handphone. Gue inget waktu itu masih S7 kalau Samsung tuh. iPhone gue pakai S7, iPhone 7 masalah. Jadi ada satu iPhone, satu Samsung gitu berdua gitu. Ya udah kita jalan di situ ngerjain. Ya kenapa gue mau kerjain itu juga? Karena gue udah gila sih waktu itu. Zaman itu kan semua orang nanam bayam. Tiarap ingat nggak lu? Nanam bayam, nanam kangkung tuh di rumah segala macam. Gue udah sampai kayak gitu Mas.
Jadi udah karena biasa kerja ya udah akhirnya gue kerjain. Tapi gue bilang sama anak-anak, ini malu juga nih, kita kan udah agak tua juga mulainya gitu kan. Jadi kita kalau emang beneran kita mau bikin ini YouTube, janjian dulu ya. Kita bikin 30 episode, baru kita boleh mundur. Gitu ceritanya. Jadi kalau misalnya baru 7 episode mundur, dikatain sama teman-teman kita kan, lu so-so jadi YouTuber lo gitu kan. Tapi kalau 30 kan, kalau ditanya orang, gue udah bikin 30, gue gak sukses, tapi gue udah usaha gitu. Mikirnya gitu. Ternyata di video ke-7 tuh viewsnya mulai naik gitu. Mulai naik tuh dalam arti mungkin 1000-an, 2000 gitu ya. Abis itu si anak-anak bilang, udah deh lu cerita tentang cara lu beli rumah gitu. Abis itu gue bikin lah satu ngomong gitu, monolog cara membeli rumah sebelum umur 30 waktu itu. Dan itu gue blunt banget sih. Gue cerita gaji gue 4,5 juta di Pertamina. Abis itu gue punya ada freelance 2,5 juta, gimana cara ngumpulinnya, gimana cara beli rumahnya, seblan itu gitu. Dan ternyata orang suka sama kejujuran itu. Jadi orang kan kalau cerita kan kadang-kadang ada yang tutupin kan. Ini benar-benar gue buka aja semuanya dan penontonnya 1 juta lebih waktu itu. Akhirnya itulah yang ngerek, YouTube kan harus kayak gitu, ngerek ke atas gitu, kurang lebih sih kayak gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya kayak gitu. Tuh Yol, harus ada kejujuran Yol. Jadi kita harus jual kejujuran juga supaya ngerek juga nih. Iya. Jadi mungkin nanti kita bikin monolog ya kan. Kejujuran gue. Jadi ada dapet ilmu nih. Jadi biar naik bener. Iya ceritanya sih gitu sih waktu itu. Oke, tapi kan terus dengan semakin banyak aktivitas review gitu ya. Terus kan basic kerja lo sebagai arsitek atau build itu jadi terbengkalai dong. Apakah pada saat itulah ya, jadi fokusnya ke sana. Apakah pada saat itu sampai sekarang, bukan sampai sekarang, ya setelah 2 tahun pertama lah ya dari pandemi itu, apakah langsung dapat kerjaan juga sebagai arsiteknya, atau lo continue dulu nih nggak terima kerjaan lo karena lagi fokus enak nih review rumah gitu ya? Nggak juga mas, karena kan kalau misalnya lu tau lah kalau kita ngerjain rumah mewah itu kan ada kontrak ya kan. Jadi begitu pandeminya udah agak turun, Pak RT di sekitar tuh udah oke, ya tukang-tukang kita balikin lagi, gue kerjain 2 rumah yang tadi. Itu gue terusin gitu, karena tuh waktu itu masih bangunan hitam mas, belum finishing, kan gue masih lanjut kan. Jadi tuh sambil lanjut ke situ. Nah kalau untuk ngebagi waktunya sebenarnya sampai sekarang arsitektur tuh cuman syuting hari Selasa sama Kamis mas. Dan emang kita tuh terjadwal banget lah, mungkin anak teknik kali ya, jadi karena biasa nyusun waktu kan, jadi emang Selasa Kamis udah nggak diganggu gugat sih dari itu. Jadi hari-hari biasanya kalau mau tahu mas, gue tuh bahkan gue tuh punya celana panjang itu cuman 2 ketika mulai arsitektur. Gue sepatu cuma 1, serius gue nih nggak bohong. Gue dari dulu nggak, maksud gue dari dulu karena gue orang lapangan, gue kemana-mana cuma pakai kaos sama celana pendek gitu mas. Jadi ya udah, kita hari-hari biasa ya balik lagi jadi pakai celana pendek, sandal jepit, kita keliling proyek gitu. Everyday sih begitu jadinya. Jadi Selasa Kamis doang kelihatan rapi. Itu juga masih dibilang sama netizen kurang rapi. Sama Jumat untuk hari ini ya. Jumat ya. Khusus hari ini doang. Makasih lo udah rapi datang ke sini. Aman. Iya, berarti nah tadi kan gue sempat sebelum kita ke studio ini gue sempat nanya tuh, enakan mana sih lo udah jadi reviewer dengan mungkin ada endorsan sama tiba-tiba ada atau ada kerjaan yang kontrak-kontrak yang baru masuk lagi gitu. Jadi kan ada orang yang wah enak ya, gue cuma review doang akhirnya dapat duit juga gitu. Betul. Apakah lo tetap menjalankan passion lo juga gitu? Karena gue bilang tadi sama lo kan, gue suka banget sama Ciputra, gue pengen bercita-cita jadi developer sih dari dulu gitu. Jadi ya gue tetap harus ngejar yang di sebelah situ. Kalau buat gue arsitektur ini itu membantu untuk mendapatkan kepercayaan publik sih gitu. Jadi ketika kita ngeluarin launching produk baru, mereka percaya. Dan gue juga tahu juga tuh sebenarnya buat si Malakama kan. Maksudnya kalau misalnya sampai kerjaan gue jelek kan, dia bisa juga dicela-cela di Instagram gue atau di YouTube gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi buat gue sosial media ini ya sama kayak lo lah mas, membantu untuk bisnis yang lain. Gitu. Jadi kalau branding gua, lah ya, branding, awareness segala. Tentu kalau lu bilang ada endorsement apa segala macam, betul. Gue juga nggak pungkirin itu. Cuman
menurut gue lebih passion gue sebagai arsitek dan developer itu lebih besar sih. Lebih besar. Iya sih, benar. Cuannya juga lebih gede kan pasti. Ya. Lu tahu lah. Ya tahu lah. Oke, sekarang soal si IG dan YouTube lo nih. Jadi IG dan YouTube lo kan udah ya followers juga udah banyak juga, terus YouTube subscribersnya juga kayaknya udah berapa ya? 700 ribuan lah ya gitu. Berarti lu udah dapat silver juga dong ya? Silver udah. On the way to gold nih, anjir. Waduh, on the way to gold. Ya dia ada anekdotnya tuh sebenarnya. Kalau ke 500.000 mungkin cepet mas. Cuma 500.000 ke sejuta tuh susah sekali ternyata, gitu ya. Sebenarnya kayaknya tinggal konsisten aja konsisten sih, aja, benar. man. Iya, pasti benar, kayak gitu tuh, ya lu just doing what you want to do. Unless mungkin dapat ada satu lagi lo mau ngerek lagi. Ya kalau menurut gue sih ada satu yang belum di arsitektur. Kita tuh kurang collab sebenarnya. Itu kita enggak gue serius gue. Enggak serius. Kita kurang collab banget. Jadi dan mungkin orang juga bosen ya, maksudnya pasti ada bosennya juga. Jadi makanya kita pengen coba bikin segmen-segmen baru. Nah, seperti yang ke rumah-rumah yang bukan rumah developer apa segala macem. Abis itu gue mikir-mikir kemarin, wah nih seru juga kalau bisa sama Mas Bima gitu misalnya contohnya kayak gitu ya. Mungkin itu kali yang bisa ngebantu kita dapat gold gitu ya. Karena ya seru aja gitu kalau nanti. Betul. Siapa tahu dia gold, kita ke silver dengan dapet kolaborasi ini kan gitu. Iya, jadi mungkin bikin satu episode yang ya kita edukasi soal material gitu loh. Boleh. Itu tuh kita konten-konten itu juga perlu sih sebenarnya gitu loh, buat dari sisi jualan. Jadi boleh. Ya mungkin kan kalau dari arsitektur teknis sudah pasti. Tapi kan sisi jualannya kurang. Ya, betul. Kalau gue lebih dari jualannya, edukasinya kurang. Ya, dalam arti penjelasan teknis, material segala-galanya. Mungkin kita bisa collab-nya di situ, jadi saling, bro gini kalau mau jualannya begini, cara jualannya begini lah. Nah kalau ngejelasin spesifikasi tuh ini. Nah itu juga kan ilmu juga buat kita, dan mungkin ada edukasi juga buat penonton The Milliard. Dan juga mungkin ada edukasi jualan buat nonton arsitektur, kolaborasi antara arsitek dan sales. Ini jarang ada nih. Ini belum ada nih. Betul. Loh, ya kan? Penting sih mas kalau menurut gue, soalnya ya pada akhirnya juga emang agak susah di properti ini kan, nggak terlalu banyak pemainnya, ya kan. Jadi kita collab juga bingung gitu. Kalau Fitra Eri kan enak, ada Omobi, ada Ridwan Hanif gitu. Kantornya sih ini di Omobi. Oh gitu. Iya. Di belakang. Jadi seru kan, maksudnya lebih gampang. Mungkin ya kalau di properti mungkin seru juga kalau bisa ada collab yang lain gitu kan. Iya, benar. Itu asiknya sih. Nah, untuk si YouTube lo ini, lo ada admin sendiri kah yang memang mengelola ini, atau lo ada vendor juga, third party gitu, misalnya sewa agency atau dalam mengelola your digital ini? Enggak sih mas, jadi gini, kalau di kantor kita tuh kita udah bagi-bagi kan dari dulu tuh. Jadi kalau gue tuh bagian yang flipping itu beli rumah tua, bangun jual gitu kan. Mas tahu lah, cuma kan audiens belum tuh tahu. Habis itu yang kedua gue ngurusin perumahan kita yang kecil-kecilan ini. Habis itu kalau Mas Arga itu dia ngurus interior kita nih. Jadi kita ada dua workshop gitu. Di Bintaro sama di BSD. Kalau Belinda itu dia yang ngurus kontraktor sipil kita. Nah, yang bikin kita terkenal itu namanya Bang Bewok alias si Mas Gibran. Jadi dia yang ngurusin semua iklan kita di Instagram, iklan kontraktor, konsultan, semuanya itu dia yang ngurus, sama dia yang ngurus di arsitektur ini. Jadi bisa dibilang kalau di arsitektur tuh bosnya dia sih. Gitu. Jadi gue ibaratnya kalau misalnya dia review, abis itu kliennya minta gue push up, ya gue push up. Gitu aja lah simpelnya. Jadi udah dibagi-bagi. Dan Mas Gibran itu kebetulan dia emang orang media mas. Oh, I see. Gitu. Jadi dia emang biasa lah ngadepin kayak gitu-gitu. Oh, oke. Jadi Mas Hilman ini lebih ke artisnya. Enggak. Dia artisnya, Gibran dan Kurolen manajemen ya. Iya, tapi sebenarnya bosnya mereka lah. Oke, selama lo ngerjain arsitektur gitu ya, itu keluh kesahnya gitu ya, itu boleh cerita nggak apa gitu selama perjalanannya gitu? Ya mungkin tadi lo bilang
lo biasanya pakai celana pendek, tiba-tiba gue harus tampil jadi harus rapih gitu? Banyak sih keluh kesahnya ya. Salah satunya yang paling tren banget tuh, yang paling kadang-kadang tuh gue tuh bingung banget. Jadi gue tuh kalau ke rumah contoh itu selalu pakai sepatu, Mas. Masuk ke dalam pakai sepatu. Itu pasti gue dicela sama teman-teman di komen kan. Kalau masuk ke rumah orang nggak sopan lo gini-gini. Padahal gue disuruh sama developernya, kata developernya dibilang lu mesti pakai sepatu kalau nggak jelek gitu. Iya, Masa lu pakai ini gitu kan, pakai telanjang kaki gitu kan. Ya itu kadang-kadang susah juga jelasinnya, kadang-kadang kita tulis di komen juga mereka juga ya kan nggak ya ngerti, satu persatu lah gitu. Itu bahkan ada yang sadis banget Mas sampai bilang gua unsubscribe nih gara-gara lu pakai sepatu gitu gini-gini. Wah tuh sadis sih. Kalau ke saya kayak gitu. Receh banget. Receh sih sebenarnya, tapi ya begitu. Dulunya awalnya waktu pertama kali gua syuting itu gua pakai sendal bahkan karena emang gua kan nggak biasa pakai sepatu. Abis itu dikomenin sama orang, bang lo apa ini kan di YouTube yang serius dikit lah pakai sepatu nih. Sekarang begitu pakai sepatu dimarahin, gue bilang iya kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Iya. Nah terus suka ada kesulitan gak sih kalau misalnya, nih gue pengalaman kalau misalnya kita mau review izin sama ownernya kah? Ya kalau gue kan banyak secondary kan ya, karena kebanyakan secondary ngatur waktu soal izin ya. Yola juga pasti pengalaman nih dia untuk ngatur waktunya. Pada saat ini udah oke, kru udah set, wah owner nggak bisa mas, nggak ngizinin dia gini batal semuanya kayak gitu. Itu sering nggak? Ya beberapa kali, cuman kalau kita kan udah mungkin itu yang kalau pertanyaan kayak gitu mesti tanya sama Gibran sih karena dia kayak gitu. Cuman dia yang itu ya? Pokoknya nggak Gibran tuh menurut gue bagusnya adalah gini mas, maksudnya dia tuh nggak mau bikin gue pusing mas gitu. Jadi semua tuh gue nggak pernah tahu deh yang rese-resenya kayak gitu sebenarnya. Jadi emang diatur semua sama Mas Gibran, bagus lah. Cuman kalau misalnya pernah nggak gue nggak jadi syuting pernah. Jadi ya adalah satu perumahan gitu ya, gue nggak usah sebut namanya. Jadi pas gue datang ke sana ada sutetnya mas. Dia ya gue nggak mau lah gitu kan, mau kayak gimana pun mendingan gue pulang lah gitu sih kurang lebih. Jadi tetap harus ada ininya lah gitu, karena kan banyak orang yang beli rumah gara-gara referensi dari kita kan. Gitu dia sampai situ kecewa kan, dia tinggal kata-katain kita selesai. Oh jadi lo udah itu lo review, lo diundang kah, di endorse kah atau apa? Ternyata ada sutet itu. Diundang ke sana gitu, habis itu lihat dong gini. Pas waduh ya udah kita pulang. Oh gitu. Jadi enggak itu memang semua area perumahan itu dilewatin sutet gitu. Panjang gitu lah ya. Ya panjang lah. Dan rumahnya nggak terlalu besar, jadi benar-benar ada sutet dan sutet gimana tuh ya? Ya pokoknya gitulah. Kena sutet santet. Sebenarnya kan juga ya itu pro kontra juga sebenarnya kan, cuman daripada cari masalah lah ya. Karena kan ada orang yang percaya sutet nggak kenapa-napa juga sebenarnya. Iya. Cuma kita nggak tahu detailnya seperti apa. Iya. Oh ya, melenceng dikit. Kalau rumah deket gardu listrik tuh itu aman nggak sih? Sebelahan gitu let's say. Gini, banyak yang nanya sama gue gini, dekat sutet, dekat kuburan, dekat apa gitu. Kalau gue sih simple aja. Kalau misalnya kita rumahnya ada kayak gitu-gitu, berarti peminatnya akan sedikit kan. Berarti kenaikan harganya juga gak akan bagus kan. Jadi kalau kita beli rumah itu buat gue investasi kan. Gitu. Jadi kalau banyak anak muda sekarang yang nggak percaya kalau rumah itu ada investasi. Kalau gue selalu percaya itu selama kita milih lokasinya bagus gitu. Jadi kalau selama itunya udah oke, itu pasti jadi investasi yang bagus kalau menurut gue. Nah kalau kita cari yang dari depannya udah ada bermasalah, ya berarti itu akan ada peminatnya jadi sedikit gitu mas. Kalau menurut gue gitu. Oke. Tapi dari segi medis atau apa, ada lo yang lo pelajarin pasti kan lo mempelajari itu dong. Ada bukan ya knowledge sedikit lah ya. Itu pengaruh nggak sih? Katanya sih yang cancer itu ya, cuman gue nggak terlalu ngerti banget sih. Iya sih. Soalnya rumah orang tua gue sebelah gardu. Dan gua selama gardu kan bukan sutet kan? Bukan sutet. Makanya ada orang yang suka bilang kan gardu juga pengaruh tuh. Tapi sih gue nggak ada mungkin radiasi listriknya atau apa gitu. Tapi kalau selama sehat-sehat aja kan aman-aman aja berarti. Sehat kan bugar tuh. Gue 21 tahun di sana aman-aman aja. Karena mau dijual rumah gue. Jadi biar ada klarifikasi. Aman ya. Tapi ya gitu sih, maksud gue anak-anak muda tuh menurut gue emang kita harus edukasi juga sih mas, kalau rumah itu investasi sih. Oke. Gitu. Ya. Nah, ini kayaknya bukan cuma gue udah mau nanya, ada yang penasaran dari kru gue nih. Bar, lu jadi mau nanya Bar? Apa mas?
Pagi-pagi. Masuk suaranya ke sini enggak? Gue mau nanya dong, Iya. kan lu banyak banget review cluster, townhouse yang baru-baru apalagi, dan Iya. lu sering diundang-undang juga kan. Yang gue pengen tahu nih sebenarnya, lu ngebrokerin juga gak sih? Broker tuh dalam arti agent properti kan? Iya. Lu ngebrokerin juga gak sih? Enggak, Mas. Enggak seru ya jawabannya. Enggak serius. Banyak sebenarnya bener juga sih, cuman kayaknya kalau buat gua kayak nggak boleh serakah kayak gitu sih. Itu jatahnya Grande Vida. Iya. Jadi Hilman akan langsung arahin kalau yang jual ke Grande Vida aja. Makanya kalau misalnya nanti Mas Bima bisa kasih kita rumah yang apa bisa di-review segala macam, terakhirnya dijual di Grande Vida aja gitu. Cocok. KPR pakai apa, Mas? Mandiri. Mandiri ya. Nice. Pas gitu ya. Thank you Bar. Ada link nggak lo? Udah apaan? Oke, jadi udah clear ya. Kalau mau jualan lewat Grande Vida. Iya. Yang nge-reviewnya arsitek. Oke, terus mengenai arsitek sendiri dari segi desain, material gitu yang lo ke depannya ya. Lo ngeliat tren-trennya tuh seperti apa sih sekarang? Apakah tetap modern tropical itu akan jadi tren tetap? Apakah modern klasik? Lalu spek material apa sih yang sekarang mulai naik gitu loh? Kalau berarti kita ngomongin tren ya. Iya. Gua kan reviewer ya Mas ya. Kalau Sumarekon, Sinarmas, Citraland, Jaya, semua yang besar-besar itu pasti mereka ada arsitek-arsitek hebat di belakangnya kan. Bisa aja pakai Hadi Vincent, bisa pakai Yori Antar, bisa pakai Atelier Riri segala macem. Kalau yang gue lihat sekarang kayak Paramount segala macem gitu, arahnya itu mereka udah nggak mau minimalis banget. Oke. Jadi sekarang itu harus ada permainan profil-profil sedikit, tapi nggak sampai klasik modern. Oke. Dan itu sekarang mereka lagi merubah ke arah sana. Jadi kalau menurut gua, mereka kan pasti udah riset tuh. Menurut gua trennya akan ke situ. Jadi kita nggak akan lihat lagi rumah yang bener-bener topi-topian tuh cuman kotak aja gitu. Pasti ada sedikit profilnya. Jendela yang bener-bener kotak, pasti ada arsitrafe sedikit. Tapi tidak sampai klasik modern. Karena orang mungkin capek kali yang lihat minimalis yang dingin kayak gitu segala macam. Dia pengen ada sesuatu yang lebih hangat dengan ada profil-profil. Tapi profilnya nggak yang bulat-bulat gitu ya. Bulat-bulat gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau gue ngarahinnya mungkin ke arah Korea-Korea gitu ya sekarang ya. Korea, Iya, jadi sekarang tuh banyak ya itu ada permainan profilnya Mas. Jadi nggak bener-bener flat gitu. Nggak sedingin Jepang lah gitu. Kalau menurut gue ya. Jadi ini kenapa? Karena semua developer ini sekarang selalu bilang, ini pokoknya Korean vibes loh ini gitu-gitu. Oh, sampai ke properti segala ya si Korea ini ya, nggak cuma musik Nggak cuma ya. Drakor ya. Drakor, musik, Jadi bukan K-pop, only ya? nggak K-pop only. Iya, Rupop, rumah Rupop. pop. tapi gue suka sih. Maksud gue bosen kan ngeliat yang minimalis gitu. Sekarang tuh apa ya? Agak centil-centil lah gitu. Kalau kemarin kan semua berusaha untuk sedingin mungkin gitu. Sekarang enak lah ngeliatnya. Jadi ya rumah nih gitu. Ya mungkin bisa diinsert kali ya nanti sama Hans ini untuk ngeliatin desain-desain yang K-pop ini, K-pop seperti ini nih ke Korea-Koreaan tuh kayak gimana sih di profilnya. Jadi tapi nggak banyak memang, tetap klasik, tapi lebih lengkungannya nggak terlalu keriting gitu. Nggak ada lengkungan Mas. Oh nggak ada lengkungan. Tetap minimalis kotak tapi ada profilnya. Jadi kalau gue contohin ya Paramount lagi bikin kayak gitu, Sila lagi bikin kayak gitu, gitu. Arahnya ke sana. Tapi permainan kayu ada. Kayu tetap ada. Kalau kayu terakhir itu kan lagi ini kita ngomong material ya. Terakhir kayu itu lagi ngetren itu kan Conwood. Iya. Ya kan? Iya. Conwood itu sekarang mulai agak bergeser menurut gua ke WPC. Jadi kalau misalnya kita ngelihat rumah yang kalau di developer ya rumah yang mewahnya itu mereka pasti pakai WPC, sedangkan yang harganya lebih terjangkau itu dia masih pakai Conwood. Gitu. Masih pakai Conwood. Oke. Nah terus yang lo lihat sekarang nih desain-desain yang overrated sama underrated lo bisa ngelihatnya apa ya? Misalnya yang overrated tuh mungkin wah dia udah terlalu banyak nih desain-desain yang desain seperti A nih. Yang kurang tuh sebenarnya desain-desain seperti ya mungkin modern tropisnya kurang banyak, kayaknya lebih bagus ke eranya ke modern tropis gitu misalnya.
Uh, yang udah terlalu masif kayak desain ini bosen banget tadi lu Iya bilang. itu dia, kalau misalnya kita ngomongin yang minimalis itu ya, kadang-kadang mereka kan juga maksain atapnya tuh kelihatan datar gitu ya. Padahal kan sebenarnya di Indonesia nggak begitu kan. Jadi menurut gua yang mestinya diangkat itu kita mesti balik ke modern tropis sih sebenarnya. Yang Menurut gue itu paling benar-benar safe deh modern tropis. paling safe ya. karena kalau teman-teman kontraktor pasti tahu lah, setiap musim hujan tuh bencana sih. Ya pasti lo diteleponin sama klien-klien lo yang bocor nih segala macam gitu. Tapi kalau kita bikinnya dari awal tuh udah tropis ya, pasti aman-aman aja gitu karena gentengnya semua derajatnya benar, ini semua Iya, benar iya, gitu iya. kan. Kurang lebih kayak Sama gitu. kalau gue ngeliat kalau terlalu banyak kan ada juga desain tropis yang lebih ke industrial, banyak penggunaan material beton-betonnya tuh. Ya. Gue bilang bukan beton sih, apa sih? Penggunaan beton lah, itu banyak ya. Cuma gue ngeliat seiring jalan waktu itu mulai banyak kadang-kadang retak, terus bocornya tuh banyak. Karena terus pakai banyak apa namanya skylight itu akhirnya list lampnya tuh pada udah nggak kuat karena panas kan di Indonesia kan ya. Ya. Akhirnya hujan leaking gitu-gitu loh. Itu apa emang sebenarnya kurang cocok di Indonesia yang kayak gitu? Sebenarnya cocok aja, cuman kadang-kadang dikorupsi lah. Kalau menurut gua. Masa sih? Iya, dan kadang-kadang orang Indonesia itu menurut gue ya Mas, itu mereka tuh nggak, tukang itu tidak membaca kaleng. Jadi kalau gue buat tips nih buat teman-teman ya, semua perusahaan itu kan pasti ada SOP-nya kan. Oke. Jadi kalau kita buka kaleng itu, cat aja lah ya, kita nggak usah Iya. ngomongin yang susah. Kalau Iya, iya. ngomongin yang tadi Mas itu kan Iya, iya. agak teknikal. Iya. Kayak contohnya kita cat nih, misalnya kita pakai cat Dulux nih, ya kan? Cat Dulux itu kan berarti kita mesti pakai cat dasarnya Dulux juga, jangan beda merek dong. Nah dari cat dasar ada berapa jam kita mesti lanjutin, ada mesti pause berapa lama, baca yang benar Mas, itu mempengaruhi banget. Kayak conwood gitu ya, conwood itu kan sekarang kita mesti ngecat tuh mesti ada jeda berapa jam baru bisa dicat yang kedua kalinya. Nah itu Oke. suka dilewatin, lo misalnya disuruhnya 2 jam gitu, lo kerjain sejam kemudian, ya nggak bakal awet tuh barang. Nah itu kebanyakan di tukang kayak begitu. Itu karena ya udah jam ini kali ya, borongan itu kali. Bisa borongan, Karena segala borongan macam. gue harus target udah Iya, hajar gitu ya. target segala macam. Sebenarnya di kaleng-kaleng itu ada semua Mas. Ya itu yang banyak orang nggak pernah kerjain lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi tukang juga kan based on mandornya dong. Mandornya kan terus dari kontraktornya juga. Kontraktornya pokoknya lu semua kalau cat harus ikutin begini, SOP-nya begini. Kalau nyemen tekniknya begini gini Iya. gini kan itu dari kontraktor dong sebenarnya. Iya, betul. Cuma kan sekarang tergantung arsiteknya lah, tergantung kontraktor arsiteknya lah gitu. Maksudnya dalam artian ada idealismenya nggak di situ gitu. Apakah cuma bentuknya doang gitu. Sebenarnya kan arsitek tuh tanggung jawabnya sampai akhir kan sebenarnya. Iya. Itu aja sih. Iya. Atau Jadi ya ya tadi kurang kerja ini- target aja gitu. Wah, gue mesti selesai tanggal segini. Atau mungkin dan arsitek segini. atau mungkin kontraktornya terlalu mikirin sekolah anaknya di internasional mahal, jadi ya kan yang penting cuannya banyak. Iya nggak tahu juga. Ini nggak colongan kan lo kan? Nggak colongan. Nggak, tapi serius gue. Maksudnya kan ya kayak gitu Mas, karena di dunia properti ya kadang-kadang itu pentingnya sih kita benar-benar ada SOP-nya ya. Kayak contohnya paling gampang gini lah Mas, kayak kita pakai genteng Munir gitu, dia ada derajat tertentu gitu. Itu kan nggak bisa lo bikin lebih datar lagi. Kalau lo bikin lebih datar dia pasti bocor. Nah itu Oke. kadang-kadang nggak diperhatiin gitu. I see. Oke, mungkin kita udah last questions ya. Oke. Kayak kita udah 40 menitan ada ya. What's your dream project buat arsitektur sama mungkin buat company lo sendiri? Atau buat pribadi seorang Hilman lah gitu, your dream project gitu. Kalau buat arsitektur sendiri gue pengen banget ada pengayaan konten sih, karena gue tahu juga kalau nggak ada pengayaan konten kita agak sulit maju gitu. Dan gue berharap ada collab-collab yang seperti kita lakuin sekarang ini. Sama kalau di arsitektur gue pengen banget yang gue bilang tadi, yang project rumah gue nih benar-benar dikerjain benar gitu. Habis itu bisa jadi contoh buat teman-teman gimana sih cara ngerjain rumah dari awal gitu. Kalau di kantor ya kemarin ini kita udah bikin 13 rumah sold out, 13 rumah kemudian sold out. Gokil. Habis itu sekarang kita akan menuju ke 30 rumah dan gue berharap dalam 3 tahun kita bisa di 50-70 rumah gitu untuk kita develop gitu aja sih.
Jadi kalau gue selalu mikir gini, mimpi itu kan nggak usah gede-gede banget mas, penting kecil-kecil supaya kita percaya dirinya ningkat gitu kan. Jadi gue mimpi 13 dulu, abis ini ke 30, abis nanti mungkin ke 50 gitu. Oke, step by step tapi gitu. Forward gitu ya, maju terus gitu. Nice. Gitu. Oke, thank you banget. Ya, Helman, inspirasi banget buat Pod Friends dan juga kita tunggu collab-collabnya. Siap. Dan siapa tahu kita ini bisa... gue todong loh mas, beneran loh. Nggak bohong nih gue. Harus dong. Dan siapa tahu kita juga bisa bantuin jual projectnya. Ya, boleh, iya dong. Boleh, gitu. Jadi hopefully kita bisa kerja sama lagi. Ya. Dan thank you banget udah datang. Kru, thank you semua. Ya. Dan mudah-mudahan channel yang kali ini kita bisa langsung naik lagi. Wah, siap. Siap. Thank you. Thank you. Bye. Bye.